Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih di dalam Tuhan di rumah aja. Bagian firman Tuhan 19 April 2020 sesuai dengan naskah amanat Gereja Kalimantan Evangelis 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Pengharapan, iman, dan kasih. Kita berdoa sebelum bagian firman Tuhan ini diwartakan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam hari-hari kehidupan kami. Kuasailah hati, akal, dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu untuk boleh mewartakan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, 3 kata ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Pengharapan, iman, dan kasih. Pengharapan. Ketika virus corona mewabah dan sampai ke daerah kita diminta untuk di rumah saja. Jangan bersalaman, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jangan berkumpul di keramaian. Bahkan kita diminta untuk beribadah dari rumah atau di rumah saja. Mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah, sekolah di rumah, kuliah online. Tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Menghadapi situasi seperti itu, apa yang menjadi harapan saudara? Ya, harapan kita bersama adalah agar keadaan ini kembali seperti semula. COVID-19 atau virus corona musnah. Kita dapat beraktivitas seperti biasa tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Bisa bersalaman ketika kita bertemu dengan orang lain. Kembali belajar di sekolah, kembali turun kantor seperti biasa, dan dapat beribadah lagi di gereja. Berjumpa dengan banyak orang dalam satu persekutuan di dalam. Apa keberhasilan itu sama? Tidak. Hal yang wajar dan manusiawi. Bahwa setiap orang punya pengharapan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, masih dalam suasana Paskah, atau kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dapat merenungkan bagaimana kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa yang menjadi dasar pengharapan orang percaya? Jelas dikatakan pada ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar harapan kita. Dan tanpa adanya kebangkitan Kristus, tidak ada pengharapan bagi kita. Ketika kita melihat dari sudut pandang manusia, pengharapan para murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu menjadi hancur pada saat Yesus mati.
Apa yang bisa diharapkan dari orang yang telah mati? Tidak ada. Yang tersisa hanyalah ratap tangis dan duka yang mendalam. Tapi berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Bapa tidak menginginkan anak-anaknya kehilangan pengharapan itu. Dan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberikan harapan baru bagi setiap orang yang percaya. Dalam pengharapan itu kita bersuka cita karena Yesus bangkit untuk memberikan hidup yang penuh warna bagi saudara dan saya. Yang kedua, iman. Dalam setiap pengharapan tentu ada iman. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita memiliki pengharapan karena kita menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan melindungi kita, bahwa Ia peduli atas kehidupan kita. Dan di dalam segala kesulitan hidup yang kita hadapi pada saat ini, dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam ujian, hendaknya kita memiliki iman yang bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada egois kita. Artinya, ketika kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan seperti yang diinginkannya, yaitu percaya, maka sia-sialah iman. Iman menghantarkan kita untuk percaya pada Allah dalam pemeliharaannya, dalam kasih-Nya, dalam hikmat-Nya, dan dalam berkat-Nya. Yang ketiga, yaitu kasih. Saudaraku, mudah bagi kita mengasihi orang yang kita kenal, dan sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang tidak kita kenal. Mengapa? Iya, karena mungkin kasih kita hanya sebatas yang terlihat dengan mata. Ayat yang ke-8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ketika Petrus menuliskan bagian surat ini, Petrus tahu sebagian besar dari pembaca surat-surat ini belum pernah melihat Kristus, tetapi mereka mengasihi dia dan percaya kepadanya. Ini adalah hal yang luar biasa. Tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa, tetapi dapat mengasihi dan percaya. Saudara, seperti ketika kita duduk dengan tenang di dalam pesawat, tanpa tahu siapa pilotnya, kita percaya bahwa pilot itu akan menerbangkan pesawat itu dan mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Dengan pilot yang kita tidak kenal saja kita bisa percaya. Apalagi dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seharusnya kita lebih percaya. Karena Dia akan memimpin perjalanan hidup kita dan membuat kita mengasihi Dia meskipun kita tidak melihat Dia. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita mengasihi Tuhan walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kita bersekutu dengannya dan kita dapat merasakan kehadirannya. Kita juga dipelihara oleh Tuhan sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Kristus telah bangkit. Oleh karena itu, isilah hidupmu dengan pengharapan di dalam Tuhan. Isilah hidupmu dengan selalu percaya hanya padanya karena iman. Isilah hidupmu dengan mengasihi Tuhan dan sesama, dan hiduplah untuk menjadi berkat. Selamat merenungkan firman-Nya. Tuhan